Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita. Kita masih membahas tentang sholat musafir. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang syarat-syarat jama' takdim. Jama' takdim yaitu kita menggabungkan dua sholat pada waktu sholat yang pertama. Zuhur dengan asar, ente gabung di waktu zuhur. Maghrib dengan isya, ente gabung di waktu maghrib. Di waktu asarnya ente majukan, ente dahulukan ke waktu zuhur. Isyanya ente dahulukan ke waktu maghrib. Itu namanya jama' takdim. Syarat-syaratnya udah kita bahas. Ane nggak ulang lagi, silahkan yang belum tahu nonton videonya di Faedah TV. Sekarang kita masuk kepada jama' takhir. Jama' takhir itu mengakhirkan sholat yang pertama ke waktu sholat yang kedua. Kalau takdim mendahulukan sholat yang kedua ke sholat yang pertama, kalau takhir kebalikannya, sholat yang pertama kita akhirkan, kita tunda di waktu sholat yang kedua, zuhur. Ente menunda sholat zuhur ke waktu asar. Ente sholat zuhur tapi di waktu asar. Ente sholat maghrib di waktu isya. Itu namanya jama' takhir. Nah, jama' takhir ini syurutu jam'i takhir isnani. Syarat-syarat jama' takhir ada dua. Yang pertama niyatu takhir. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Kalau jama' takhir, syarat yang pertamanya ente harus niat takhir di waktu sholat yang pertama, di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Ente pengen mentakhir zuhur ke waktu asar, maka di waktu zuhur ente niat takhir. Ente laporan sama Allah. Umpamanya ente mau perjalanan ke Bandung, zuhur di perjalanan, nanti ajalah sholat zuhurnya di waktu asar. Ya Allah, saya niat mentakhir zuhur ke waktu asar. Cukup udah. Nah, ketika ente niat takhir di waktu sholat yang pertama, itu waktu sholatnya masih cukup untuk melakukan sholat. Kalau umpamanya ente niat takhirnya waktu zuhur 2 menit lagi habis, 2 menit lagi masuk waktu asar, nggak boleh. Tidak harus ketika niat takhirnya itu di waktu yang pertama bisa untuk melakukan sholat. Kalau 2 menit bisa nggak buat sholat zuhur? Nggak bisa. Ya. Ente pengen takhir maghrib ke isya. Maghrib ente di perjalanan umpamanya nih. Ente mau ke Cirebon. Di waktu maghrib di perjalanan, nanti ajalah ya Allah sholat maghribnya di waktu maghrib itu ente niat, ya Allah saya niat mentakhir maghrib ke waktu isya. Pas ente niat takhir itu masih bisa waktunya digunakan untuk sholat maghrib. Kalau waktunya maghrib udah mau habis, 2 menit lagi, nggak boleh gitu. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dawamul udri ila tamami sholati tsaniyah. Tetapnya uzur sampai sempurna sholat yang kedua. Ya, sholat yang kedua, sholat asar sama sholat isya. Ya. Ketika ente sholat yang kedua, artinya ente masih dalam perjalanan. Tetapnya uzur sampai sempurna sholat yang kedua. Uzurnya apa? Uzurnya itu kita melakukan perjalanan. Ketika sholat yang kedua ente lakukan, ente masih dalam perjalanan. Kalau umpamanya pas sholat yang kedua, pas sholat asar atau pas sholat isya, ente udah nggak lagi dalam perjalanan, uzurnya udah hilang, ente udah tiba di tujuan, maka jatuhnya
sholat yang pertamanya qadha. Kenapa? Karena syarat yang kedua nggak terpenuhi, ente sudah tidak dalam perjalanan lagi. Umpamanya ente pengen pulang dari arah Bandung, ke Jakarta, maghrib di perjalanan, ya Allah sholat maghribnya nanti aja lah di waktu isya. Ente pengen sholat maghrib di waktu isya, pengen di rest area Cikampek umpamanya, ya. Ternyata ente ketiduran, supirnya bablas, tahu-tahu ente nyampe Pekojan aja bangun-bangun. Maka jatuhnya sholat yang pertamanya itu sholat maghribnya jatuhnya qadha. Tapi qadhonya biduni ismin, qadha yang tanpa dosa, wala karaha, dan juga tanpa kemakruhan. Gitu. Udah ente sholat isya pada waktu isya, karena memang masih waktu sholat maghribnya gimana? Jatuhnya qadha, tapi nggak berdosa. Kenapa? Karena ketika ente sholat maghrib itu, ketika ente di waktu maghrib, ente berada dalam perjalanan, gitu, ya. Atau ente pengen mukim di suatu tempat sebulan di sono umpamanya, ente pengen PKL ya, atau pengen magang sebulan di Brebes. Nah, zuhur ente di perjalanan pengen ke Brebes, ya Allah saya sholat zuhurnya di waktu asar aja dah, saya takhir ya Allah zuhur ke waktu asar. Udah tuh ente dalam perjalanan, ternyata labas, ente langsung tiba di tempat ente magang di sono di Brebes, tahu-tahu nyampe Brebes, maka ente zohornya jatuhnya qadha, asarnya ya sholat pada waktu asar. Gitu. Kenapa zohornya qadha? Karena ente udah nggak lagi dalam perjalanan, ente udah mukim jatuhnya, udah bukan musafir. Mukim itu orang yang niat tinggal di suatu daerah lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Hari kedatangan dan hari kepulangan gak dihitung, ya. Misalnya masuk Brebes Senin, nyampe Senin gak dihitung karena gak full dia, gak full Selasa baru 1 hari, Selasa 1, Rebo 2, Kamis 3, Jumat 4. Nah, kalau Sabtu ente masih di situ belum pulang, berarti ente jatuhnya mukim, udah bukan musafir lagi, nggak boleh qadha, nggak boleh jamak qosor lagi kalau udah mukim, sholatnya biasa. Tuh, tapi kalau ente dalam perjalanan pulang atau perjalanan pergi, boleh ente melakukan jamak qosor, atau ente hanya 2 hari doang, nggak nyampe 4 hari, 2 hari, 3 hari. Maka selama ente di sono, tetap ente boleh jama sama qosor. Kenapa? Karena ente bukan mukim. Mukim itu orang yang niat tinggal di suatu daerah lebih dari 4 hari. Ya. Ente pengen ke Cirebon. Dari Jakarta pengen ke Cirebon umpamanya. Di Cirebon ente ada urusan. Kelar nih urusan nih, kira-kira 2 hari kelar lah, langsung pulang aneh. Nah, kemudian setelah nyampe Cirebon, ternyata urusannya dipersulit sehingga nggak bisa selesai dalam waktu 2 hari. Maka ente boleh mengambil keringanan, mengqosor dan menjama selama di sono sampai berapa? 18 hari, sampai 18 hari. Estimasi selesai 2 hari, ternyata dipersulit, boleh sampai 18 hari. Tapi kalau dari awal ente pengen mukim di sono seminggu, 2 minggu, maka begitu udah nyampe sono
Boleh jamak qasar nggak? Nggak boleh, karena sudah mukim jatuhnya. Gitu. Paham? Ya. Nah, kalau pindah-pindah seperti supir, itu boleh dia setiap hari jamak qasar. Seumur hidupnya jamak qasar boleh, supir. Pagi di Jakarta, siang di Bandung, sore di Brebes, ya, bolak-balik aja dah tuh, boleh. Sepanjang hidupnya dia jamak sama kok. Ini keringanan buat supir. Jadi jangan sampai nggak sholat. Tuh, ini ada dikasih keringanan sama Allah, ente bisa jadi supir, ambil. Sehingga ente bisa melakukan pekerjaan dengan ringan. Tuh. Nah, harus diberitahu supir-supir itu supaya mereka nggak ninggalin sholat. Nih Allah kasih keringanan bisa jamak bisa qasar. Nah, itu syarat jamak takhir cuma 2 ya. Harus niat takhir di waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya harus masih dalam perjalanan sampai sempurna sholat yang kedua. Nah, ente dari Jawa, maghrib di perjalanan, ente niat takhir, pengen pulang kemari. Kemudian sebelum nyampe Pekojan, ente berhenti dulu di rest area, atau ente berhenti di masjid yang belum masuk daerah balat ente. Balat kan udah kita bahas, batasannya itu apa? Kecamatan. Belum masuk kecamatan Tambora, ente sholat maghrib sama sholat isya umpamanya di Kebonanas. Di Kebonanas ente sholat jamak takhir di situ, sah nggak? Sah, karena belum masuk Tambora. Belum masuk Tambora boleh. Tapi kalau ente udah masuk Tambora, jatuhnya maghribnya qadha. Isanya sholat di waktu isya, maghribnya jatuhnya qadha. Nah, sekarang tata caranya nih. Yang sulit tata caranya. Ya. Ente niat takhir di waktu zuhur. Ente mau ke umpamanya mana? Pandeglang. Ada gak 80 kilo Pandeglang? Ya, ada. Ente udah niat takhir di waktu zuhur. Ya Allah, saya niat takhir zuhur ke waktu asar. Kemudian ente di sono nggak nyampe 4 hari, cuman 2 hari. Udah. Begitu ente nyampe di sono, ente tetap boleh melakukan jamak dan qasar. Ente sholat apa dulu? Sholat asar dulu atau zuhur dulu? Boleh yang mana saja. Boleh ente sholat asar dulu, boleh ente sholat zuhur dulu. Tapi sunnahnya tertib sesuai urutan. Urutannya zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Maka ente sholat zuhur, kemudian sholat udah. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Ini jamak doang, tanpa qasar. Kalau ente sekalian qasar juga, ente wajib tambahin qasar. Usolli fardhu zuhri qasran, Allahu Akbar. Susah, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya niat sholat fardu zuhur, ya Allah di qasar, Allahu Akbar boleh. Nah, kalau sekalian qasar berarti zuhurnya menjadi 2 rakaat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun langsung. Nah, kalau jamak takhir nggak harus berurutan. Boleh ente ngopi dulu, boleh ente makan dulu. Tuh. Tapi lebih baik selesaikan biar nggak punya tanggungan. Udah sholat isya. Isyanya mau sekalian di qasar, berarti usolli fardhol isya'i qasran. Kalau nggak pakai qasar berarti usolli fardhol isya. Saya niat sholat fardu isya, ya Allah di qasar, Allahu Akbar. Begitu. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau jamak takdim, tata caranya ente
cukup melintaskan niat jama takdim di sholat yang pertama. Ente pengen tarik asar ke waktu zuhur. Ente sholat zuhur nih, usolli fardhu zuhri, sekalian kosor, tambahin kosor. Usolli fardhu zuhri kosron, Allahu Akbar. Nah, di waktu zuhur itu, di waktu sholat zuhur, ente niat dalam hati, ya Allah saya niat menjama takdim sholat asar. Saya niat jama asar ya Allah. Udah. Setelah selesai salam, ente langsung bangun. Nah kalau sholat jama takdim nggak boleh ditunda, harus langsung. Nggak boleh ada jeda lebih dari 2 rakaat ringan, kurang lebih 3 menit. Kalau cuman buat wudhu boleh, nungguin teman 1 rakaat boleh. Tapi kalau udah lebih dari 2 rakaat ringan, jedanya nggak boleh. Habis sholat zuhur selesai langsung bangun sholat asar. Usolli fardol asri kosron, kalau memang sekalian kosor. Allahu Akbar. Udah. Niat jamanya kalau jama takdim ketika sholat yang pertama boleh takbiratul ihram niat jama, boleh juga setelah takbiratul ihram. Boleh ente lagi Fatihah, boleh ente ruku, lagi ruku niat ya Allah saya niat jama takdim asar boleh, lagi tidal boleh, lagi tahiyat boleh, asalkan masih di dalam sholat. Paham? Ya udah sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Wallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha